Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mualaf Terbotol Sepanjang Masa. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih untuk teman-teman terus setia mengikuti channel ini. Nah, kali ini saya akan bahas soal mu'alaf. Nah, mu'alaf ini benar-benar botol, bro. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak tahu apa-apa tentang Kristen, tapi sok-sok mau bahas Kristen. Karena bayangkan ya, kata-katanya adalah nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Ya. Orang nggak tahu apa-apa tentang Kristen itu nggak bakal bisa ngomong, ngerti ya? Karena nggak tahu apa-apa. Saya saja nggak tahu apa-apa tuh saya nanya gitu. Nggak mungkin ngomong. Tapi kalau ada orang ngomong tentang sesuatu, berarti dia tahu sesuatu itu. Cuman mungkin dia ibaratnya apa ya? Kalau Anda bilang salah ya salah gitu, ngerti ya? Atau menurut Anda dia nggak tahu seluruhnya, tapi sangat tidak masuk akal kalau mengatakan tidak tahu apa-apa. Ngerti nggak? Misal gini, misalnya kayak ada kita lihat orang, kita tahu suatu kejadian, misalnya ada kejadian perampokan. Lalu kita ada orang mau komentar, dia mengatakan bahwa, oh perampok tuh begini begitu gitu kan, orang ini rumahnya nggak dikunci dan segala macam gitu kan. Nah, meskipun ada kejadian yang ada yang lebih tahu yaitu yang punya rumah dan maling itu sendiri, tapi nggak bisa dikatakan bahwa orang yang komentari nggak tahu gitu, ngerti? Dia tahu minimal ada kejadian perampokan, ya minimal dia tahu itu, ya. Jadi ini hanya masalah benar dan salah lagi, bukan masalah tidak tahu. Beda ya. Tahu nggak tahu dengan benar salah itu beda. Nah, Luis nggak ngerti membedakan hal itu, guys. Nah, lalu dia tekniknya dalam mendegradasi siapa yang disudutkannya adalah dengan di awal tuh dia langsung kasih framing bahwa ini orang tuh nggak tahu apa-apa, alias nol besar, sehingga pemirsa itu mudah dikecoh gitu. Jadi orang kan nilai bahwa memang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia tinggal kontrol itu dengan permainannya yang seakan-akan membuat dia tuh benar gitu guys. Nah, jadi degradasi sosok itu adalah ciri khas Luis. Cara dia mengeluarkan membuat suatu konten itulah dengan cara jatuhkan orang dulu, habis itu baru dia santap gitu guys. Nah, gitu. Ya, padahal bukan gitu harusnya metodologinya. Ya kan? Harusnya bahas argumentasinya apa, sudah. Kalau salah karena salah, benar-benar begitu. Nggak perlu dia pakai orang itu jelas-jelas tahu, dia bilang nggak tahu apa-apa, itu jelas sekali suatu hal yang menggiring orang menuju ke di awal tuh sudah skeptis dulu sama sosok yang sedang disudutkan Luis ini gitu kan. Seperti biasa. Tetapi gaya PD-nya dan OO-nya ini yang benar-benar lucu menurut saya. Dan kita mesti nonton videonya dulu. Kalau berarti zaman dulu itu kita disebut sebagai ikan dong nih, zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang kan istilahnya kan domba tersesat. Betul, Umi? Artinya begini, itu yang dipahami oleh gereja, bahwa kemudian istilah itu adalah sebagai dasar untuk melaksanakan misi kristenisasi, mengkristenkan dunia. Okay. Padahal sebenarnya Kristen sendiri hanya untuk kalangan Bani Israel ya, Mi? Sebetulnya. Nah, buat kalian semua yang Kristen, aman mic-nya. Buat kalian semua yang Kristen, begitu dengar ulasan dari Irene Handono dan konconya ini, pasti kalian semua akan ketawa, cuy. Karena apa yang diomongin ini benar-benar botol. Saya nggak tahu ini benar-benar pernah Kristen apa nggak nih dua orang ini. Pakai jilbab, sok-sok suci, ngomongin Kristen, salah lagi. Apa salahnya? Oke. Apa salahnya orang pakai jilbab? Ya. Sok suci itu bukan patokannya pakai jilbab apa tidak pakai jilbab. Kalau patokan Anda suci dan pakai jilbab, maka bagaimana dengan Bunda Maria, Biarawati, itu tutup aurat juga. Ya. Anda serah sebutnya apa? Anda sebut itu apa? Tapi itu adalah namanya kita sebut jilbab, gitu. Jadi apakah itu sok suci? Tidak, bedakan. Jadi bukan sok suci itu bukan patokan pada apakah orang itu pakai jilbab atau tidak gitu. Nggak ngerti ya.
Sok suci adalah orang yang dia tuh nggak suci sebenarnya. Jadi Louis Pasteur menemukan bahwa Ibu Irene atau teman ini memang bermaksiat, ya. Mereka buka aurat di luaran, di konten ini dia tutup aurat, itu baru bisa dikatakan sok suci. Tapi kalau dia Ibu Irene Handono dan teman ini memang pakai tutup aurat terus menerus, itu bukan sok suci. Memang suci, guys. Itu logika berpikirnya ya. Kita akan bahas pelan-pelan, kalian ikutin aja dan kalian harus paham ini semuanya. Yang pertama, dia mengatakan, oh berarti kita zamannya Yesus disebut ikan dong. Apa-apaan statement kayak gini? Sejak kapan orang Kristen disebut ikan? Karena sekarang katanya Kristen disebut sebagai domba. Ini analogi-analogi kayak gini, yang sederhana kayak gini aja kalian nggak ngerti gitu. Kenapa orang Kristen disebut domba? Lah ini kalau orang pernah Kristen pasti tahu konteksnya. Di Timur Tengah sana, terutama orang Israel, pekerjaan utamanya apa? Bukan kredit bank. Ya, jadi ikan juga masuk akal gitu. Cuman Louis harus sampaikan, harus kasih video itu lengkap biar tahu kita di mana disebutkan ikan itu gitu kan. Saya masa nyari guys ya, mungkin sekali cari di kita mungkin bakal dapat itu. Karena orang Irene Handono ini tidak ngomongan sembarangan gitu kan. Dia tentu punya dasar dalil untuk mengatakan itu. Jadi kalau Louis mengatakan bahwa basic dari daerah dalam mendirikan itu kenapa dipakai kata domba, maka tidak mustahil juga dipakai kata ikan gitu. Karena domba kan adalah turmen di Israel, ya kan? Nah, jadi nggak semua daerah situ adalah tidak ada sungai atau lautan gitu kan? Bisa jadi. Jadi ada domba adalah untuk pengembala domba dan dombanya. Kalau ikan ya untuk para nelayan, penjala ikan gitu kan. Jadi ini masih make sense itu, bukan suatu hal yang aneh. Karena memang termin itu kan digunakan dalam Alkitab. Menyebut manusia sebagai analogi dengan hewan gitu guys. Ya, hewan peliharaan. Ya domba, ikan juga masuk akal, masih mungkin gitu kan. Pekerjaan utamanya bukan petani. Tetapi apa pekerjaan utamanya? Adalah seorang gembala mereka itu. Seorang gembala domba. Makanya kenapa sekarang itu orang Kristen itu pendetanya disebut gembala dan jemaatnya disebut domba-domba. Itu sebutan yang Yesus berikan sendiri sebenarnya pada waktu dia ngobrol berbincang-bincang dengan para muridnya. Bahkan beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai adalah antara gembala dan dombanya. Jadi bukan berarti secara literal orang Kristen disebut sebagai domba karena orang Kristen itu binatang. Yang bilang gitu siapa? Ya, nggak ada yang bilang begitu gitu. Jadi justru yang mereka sampaikan adalah misi kristianisasi adalah dengan melabeli orang itu domba sehingga gampang digiring, ngerti ya? Kalau kita lihat ya, gimana domba itu akan selalu patuh sama gembalanya. Jika kalau mereka pakai termin domba ke kita, itu berarti kalau mereka gembalanya ya sudah domba ikut gembala gitu, sehingga akan mudah untuk digiring gitu guys. Jadi itulah cara-cara yang memang dipakai gitu. Ya disalahgunakan gitu kan. Nah, jadi kita harus ngerti ya bahwa domba dan gembala memang artinya bukan literal tapi hati-hati. Kalau ada artikan analogi juga harus pandai-pandai bersikap. Jangan sampai ada kira bahwa oh domba lalu domba itu akan dengan gampang digiring gembala, enggak gitu. Karena dan ingat domba-domba itu hanya dari Israel ya. Yesus berkata bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Artinya di luar Israel bukan domba-dombanya Yesus gitu. Yesus juga melarang muridnya untuk pergi ke luar Israel. Dia berkata bahwa janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Jadi Yesus juga melarang murid-muridnya untuk mencari domba di luar Israel. Makanya Louis ini domba di luar Israel kok bisa ikut Yesus gitu. Itu logika-logikanya guys. Masa kayak gitu aja nggak ngerti kalian dua itu? Kenapa disebut sebagai itu? Karena relasi antara gembala dan domba. Domba itu adalah binatang yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Binatang yang tidak tahu jalan pulang. Kalau misalnya dia tersesat ya udah tersesat aja. Nggak tahu jalan pulangnya kemana. Lalu bagaimana domba yang terhilang kemudian bisa kembali pulang? Itu memerlukan seorang gembala. Makanya gembalanya pergi mencari domba itu dan kemudian domba itu diambil. Setelah diambil dibawa pulang.
gini ya, kita bedakan antara manusia dengan domba. Domba tuh kan nggak tahu apa-apa. Kita manusia ini tahu apa-apa, guys, ya. Karena kita dikasih logika, akal pikiran. Kita tuh nggak sama kayak kaum penyembah sapi misalnya, atau kaum penyembah manusia, kita nggak sama. Kita dikasih akal pikiran. Kita nggak bisa digiring itu saja. Kayak domba atau apa, kita nggak. Kita tahu apa-apa. Oh, kita kok nyembah manusia nih. Oh, kita kok nyembah hewan ini kan. Atau nyembah sapi gitu kan. Ada nyembah hantu lah. Kok kita nyembah beginian? Nah, kita berpikir gitu. Nggak bisa kita tuh mentang-mentang kita tuh ya disamakan domba dengan atau apa, nggak bisa gitu. Ya, nggak. Kita manusia, bukan domba. Kalau Anda mau disebut domba, silakan. Kita manusia. Kita jauh lebih pintar berlomba. Nah, maksudnya bukan jadi, ya ini saya terangkan ya. Yang dimaksud, saya bela Yesus ya, bukan bela Louis ya. Jadi begini, maksud Yesus adalah domba, itu tidak ada hubungan dengan bahwa domba nggak tahu apa-apa, ya, enggak. Tapi domba ini, kadang ada yang tersesat, bukan kadang yang nggak tahu apa-apa, karena dia tidak mengerti, ibaratnya dia tuh nggak mengerti jalan pulang gitu. Karena nggak tahu jalan pulang, bukan nggak tahu apa-apa, dia tahu tapi perlu dituntun gitu guys, ngerti ya? Domba ini adalah makhluk yang perlu tuntunan, perlu gembala supaya di jalan pulang. Jadi kita ikut gembala itu ada banyak ya, ada nabi-nabi itu semua gembala itu. Nah, untuk nabi-nabi itu menuntun kita jalan pulang, yaitu Allah Bapa atau Allah SWT gitu kan. Nah, kita ikut nabi-nabi itu gitu loh. Jadi gembalanya Yesus, Musa, Daud, Ibrahim, Muhammad, itu gembala-gembalanya. Kita kan ikut mereka gitu kan. Nah, karena kita hanyalah kita nih, tapi sekali lagi ya, kita bukan domba, kita manusia. Jadi domba itu jangan diartikan sebagai nggak tahu. Domba itu tahu, tapi tetap tahu-taunya domba, jalan pulang dia perlu gembala agar tidak tersesat gitu. Karena kalau tidak ada gembala, ada peluang tersesat gitu kan. Karena ibaratnya gini, ada kan kalau tidak ada nabi yang diutus. Sedangkan ada nabi saja diutus bisa tersesat. Jadi gembala juga bisa menyesatkan, jangan salah Anda. Kalau Anda pilih gembala yang salah, itu bisa sesatkan. Gembala yang betul-betul bukan gembala sebenarnya, gembala abal-abal, nah, itu bisa bikin domba tersesat. Itu kalau gembala yang benar tidak akan bikin domba tersesat, guys. Itulah tugas seorang gembala. Kenapa orang Kristen sebut sebagai domba-domba? Karena gini, domba itu kan orang Kristen ini bukan cuma orang Kristen sebenarnya yang dibilang domba, tetapi semua manusia itu disebut sebagai domba. Penyebutan. Ada domba yang ada di kandang dan ada domba yang tersesat. Maka ketika domba itu tersesat, Yesus pergi mencari domba itu. Dicari satu-satu. Iya, tapi dia bilang bahwa aku diutus hanya bagi domba hilang dari Israel. Dan faktanya Yesus tidak pernah keluar Israel kan, nggak pernah. Bahkan dia bilang murid-muridnya, janganlah pergi ke Samaria atau kota lain, pergilah hanya kepada domba hilang dari Israel. Jadi Yesus memang hanya untuk Israel. Jadi dia tidak pernah cari domba keluar Israel, tidak pernah gitu. Makanya kalau ada yang berani melanggar kata-kata Yesus, ya, dia akan kena akibatnya. Maka itu ada orang-orang yang dengan berani melakukan apa yang tidak pernah Yesus perintahkan, itu mereka apa terjadi? Mereka mati aneh-aneh guys. Ada yang mati terbalik, ada yang dipancung dan segala macam gitu kan. Supaya kembali pulang. Itulah kenapa manusia yang tersesat seperti kalian dua itu membutuhkan seorang gembala untuk mencari kalian. Supaya kalian pinter dikit gitu. Gembala itu ya, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus cuma jalan. Gembala. Ya, ada jalan lain gitu. Ya, sebelum Yesus siapa jalannya? Musa, kan Yesus belum ada. Yesus baru dibangun, jalan Yesus itu baru ketika Yesus lahir. Sampai dia mati. Sebelumnya tidak ada jalan Yesus gitu kan. Sebelum Yesus siapa jalannya? Nabi Muhammad. Ini kita ikut jalan itu sesuai dengan zamannya gitu kan. Supaya nggak ngarang cerita, bahas tentang Kristen, bikin diri tahu tentang Kristen, padahal nol besar apa yang kalian pahami gitu. Nah, Disulis yang nggak ngerti termin domba. Domba tuh bukan makhluk nggak tahu apa-apa. Domba tuh tahu, cuman dia butuh tuntunan. Kalau nggak ada gembala, ya domba tuh tahu.
tapi dia tidak tahu mau kemana, ngerti ya? Dia tahu bahwa dia tuh tahu bahwa dia tuh ya dia kalau nggak ada mainkan nggak ada gembala nggak ada gembala, berarti dia tuh dia suka-suka dia gitu. Sama kayak manusia. Manusia tuh tahu, tapi dia suka-suka dia, nggak ada arah gitu guys, ngerti ya? Jadi orang yang nggak ada arah tuh bukan berarti nggak tahu, dia tahu, cuman dia tuh nggak ada arah saja gitu, ngerti ya? Nggak ada yang mengarahkan gitu. Misalnya gini, kayak kayak saya nih, saya hidup di dunia nih nggak tahu arah kemana. Saya jalan aja yang penting. Saya tahu saya tuh mau kemana, tapi suka-suka saya. Tapi saya mau ke Jakarta, mau ke Bandung, nggak ada yang ngarahin. Tapi ada yang ngarahin, kayak kamu jangan ke Bandung dong, kamu Jakarta aja. Nah, berarti itu ada gembalanya. Sehingga kita tuh tidak tersesat sampai ke Bandung mana-mana. Tapi kita tahu jalan, tahu kita sampai ke Bandung, tahu kita sampai kayak domba juga itu, dia tahu jalan. Dia tahu jalan ke padang rumput, dia tahu jalan ke anaknya, tahu dia guys, bukan nggak tahu gitu kan. Itu yang pertama, istilah domba. Makanya kan Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ada domba yang banyak 100 domba. Kemudian ada satu domba tersesat. Apa yang dilakukan? Gembala itu mencari satu domba. Dan kemudian domba yang tersesat ini ketika ketemu dipatahkan kakinya. Kenapa harus dipatahkan? Supaya dia tahu bahwa tindakan itu salah, ya kan? Ketika dipatahkan kakinya, dibalut lukanya hingga sembuh. Kita manusia beda sama domba. Kita manusia masa mau dipatahkan kakinya gitu. Makanya ini ada hal yang aneh gitu. Aneh sekali. Makanya kita harus lihat itu harusnya masuk akal. Kalau ada manusia tersesat, apa yang dilakukan? Bukan patahkan kakinya, ya, tapi dikasih tahu terus-menerus, nasihatin. Dan ingat, hidayah hanya milik Tuhan. Gak ada manusia tuh bisa dikasih, ada manusia tuh bisa hidayah nggak? Kalau manusia bisa kasih hidayah, kalau seperti itu patahkan kaki lalu dia tidak akan tersesat, artinya gampang dong, udah tahu tekniknya. Ya patahkan kaki orang. Misal orang mau ikut kan, patahkan kakinya. Makanya ini bahaya kalau dipahami secara literal, bahaya guys. Ya. Jadi apa ya? Makanya hati-hati dalam baca ayat. Dan saya lihat ayat ini aneh gitu. Kok bisa caranya itu kita samakan domba bahwa dipatahkan kakinya gitu? Aneh. Masa kita dipatahkan kakinya gitu? Walaupun disembuhkan, tapi kan apa itu kan sangat kejam gitu, mematahkan kaki domba. Apakah ada cara lain ya? Misalnya tuntun baik-baik, digendong kayak dombanya gitu. Kenapa sih patahkan kakinya gitu? Jadi apa ya? Sekali lagi ini manusia loh, bukan domba. Manusia tuh punya hak, punya opsi, punya pilihan gitu. Ya, kita bisa milih gitu. Ya kan, dengan konsekuensi yang harus kita terima. Dan tidak ada yang bisa maksa kita. Karena hidayah datang dari Tuhan, bukan dari orang. Karena nggak bisa maksa orang gitu. Makanya Islam itu tidak percaya dengan pemaksaan. Islam itu agama yang sangat membebaskan orang gitu. Ya dia tinggal milih konsekuensinya, mau masuk di surga apa neraka gitu, mau taat apa atau maksiat gitu kan. Nah, kita sebagai manusia itu hanya bisa saling mengingatkan dan menasihati. Hidayah datang dari Tuhan guys. Supaya dia tidak kabur lagi tuh domba nakal. Jadi Umirin, ingat ya. Domba nakal, guys, ini lagi bahaya loh. Kalau makanya saya katakan sangat bahaya kalau Anda tuh tidak paham gini loh ya. Domba nakal ya, Anda bayangkan ya, domba itu kan makhluk hidup. Dia juga pengen hidup bebas gitu. Pengen hidup bebas dia. Gak ada istilah domba nakal, nggak ada. Justru yang nakal tuh yang yang mematahkan kaki domba itu nakal gitu. Karena domba itu juga pengen hidup bebas kayak kita gitu kan. Nggak dikekang, nggak dikandangin gitu. Itu pengennya domba gitu. Jadi nggak bisa, nggak layak kalau dikatakan itu domba yang nakal, nggak. Itu domba yang alamiah, natural, dia akan kembali ke alam gitu. Ya, memang domba itu diciptakan untuk di alam, ya kan? Bukan untuk di kandang. Nah, kandang itu hanya untuk memudahkan agar dia mendapatkan biar bisa dikontrol, bisa diternakkan. Karena kalau nanti kalau dilepas nanti kan diambil orang lah, entah kemana-mana. Jadi nggak cocok kalau dikatakan itu adalah untuk domba nakal, nggak cocok. Ya, masa domba yang mau kembali ke alamnya, alam liar dan tempat hidup habitatnya dikatakan nakal, kan nggak begitu guys.
nggak tepat kata domba nakal itu kan. Ya, perumpamaan itu kalau kamu sudah terlalu jauh, ingat jalan pulang. Iya kan? Nah, Iya, jalan pulang itu adalah tujuannya Bapa. Yesus cuma jalan. Memang jalan pulangnya Yesus, tapi tujuannya Bapa. Louis dia berhenti jalan itu, harusnya dia terus ke Bapa gitu kan? Bukan berhenti di Yesus ya. Orang jadikan Yesus itu adalah utusan yang diutus. Nabi menuju pada Tuhannya yaitu Bapa. Dia tidak, malah jadikan Yesus Tuhan alias tujuan. Itu salahnya di situ. Yesus bukan lagi jadi jalan, tapi jadi tujuan, guys. Nah, itu masalahnya, ya kan? yang kedua berkenaan dengan ikan. Dia bilang, oh berarti orang Kristen disebut sebagai ikan. Bukan begitu. Terus Irene Handono lagi bilang, iya itu sebagai upaya mereka kristenisasi. Lah kau ini loh tahu sejarah dari mana, Ren? Udah oma-oma kok ya tetap nipu gitu loh. Nah, ikan itu sebenarnya identitas yang dipakai oleh orang Kristen pada waktu itu ketika orang Kristen berada dalam penganiayaan. Jadi ketika dalam penganiayaan tentunya mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak bisa membuka secara lebar, ini loh aku Kristen, dipukulin kamu. Di Indonesia ini kan kalau mendirikan gereja, sekolah Kristen, langsung di demo. Ya, Anda mendirikannya ilegal tuh ya. Coba Anda harus izin ke warga. Warga tembus baru ke kecamatan atau kelurahan. Ini warga belum tembus lari ke kelurahan. Anda langsung lompat, ya kena demo. Ya, lewati itu prosesnya benar gitu. Warga setuju, lari ke kepala desa, kepala desa. Kalau ada di atas desa nggak ada, berarti camat, lurah. Kalau perlu sampai gubernur. Ini tidak, langsung lompat. Warga nggak setuju langsung lari ke lurah. Pakai sogok pula. Itu gimana ceritanya coba ya kan? Jadi bang apa? Oh kalau camat lurah setuju berarti oke, enggak gitu. Lurah adalah wakil dari warga, dari rakyat. Lurah nggak bisa bertindak tanpa rakyat. Rakyat nggak setuju mau apa lurah macam coba. Makanya jangan lompat prosesnya. Ini mereka lompat makanya demo gitu. Masa nggak paham gitu aja harus diajari pula gitu kan? Di demo dan kemudian dilarang buka, ya kan? Ya kira-kira seperti itulah. Akhirnya mereka memakai semacam kode, yang kode itu juga gitu. Kita kalau buka tempat itu nunggu warga dulu. Ada di Bali itu ya sampai berapa belas atau puluhan tahun tuh nggak bisa bikin masjid karena warga nggak setuju. Nah, kita sabar nggak bangun-bangun gitu kan. Sampai nanti sesuatu warga setuju. Itulah Islam tuh agama yang sangat mengedepankan kepentingan warga ya secara umum, bukan kepentingan pribadi atau egoisme, guys. lambangnya itu berbentuk sebagai ikan. Dan tulisan di dalamnya adalah iktus. Apa iktus? Iktus itu dari bahasa Yunani. Yesus Kristus, Theos Uios, dan juga Soter. Nah, ketika ini digabungkan ya kata-katanya menjadi iktus atau kalau dalam simbolnya adalah ikan. Jadi orang Kristen itu ketika ketemu saudaranya dia akan menggambar semacam bentuk ikan begitu dan kemudian orang Kristen lainnya dia akan meneruskan gambar itu. Kalau dia tahu menulisnya dengan benar berarti sesama Kristen, sesama percaya Yesus. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, dia tidak akan bisa melanjutkan simbol itu. Begini ya, ini saya herannya kenapa kok kelarinya ke hewan terus gitu. Kayak nggak ada kayak kreativitas lain gitu loh, ya kan? Kenapa kok domba lalu ikan gitu? Kenapa nggak ada yang lain? Memang ini bukan berarti mereka tuh binatang, bukan ya? Maksud saya adalah kayak kurang kreativitas gitu loh. Kenapa memakai ikan dan domba? Kenapa nggak pakai yang lain gitu? Ya kan? Dan apa namanya ya? Ketika mereka ini kan namanya simbol itu kan gampang ketahuan ya, simbol itu gampang ketahuan. Kayak sekarang ini udah ketahuan bahwa ikan itu adalah Kristen. Dulu sini bilang gitu kan. Nah masa orang dulu nggak tahu gitu? Harusnya kan ada simbol lain yang lebih susah untuk diartikan ya, karena ikan itu kan begitu gampang diartikan gitu kan. Jadi intinya adalah simbol itu adalah ya selalu ke hewan, nama-nama hewan, domba, ikan gitu kan, seakan-akan tidak ada kreativitas di dalamnya gitu.
Makanya kenapa dipakai simbol itu yang diketahui oleh semua kalangan Kristen pada abad mula-mula yang mana mereka dalam penyiksaan. Dan bersikap bijaklah dan hati-hati supaya tidak melakukan hal yang konyol dan kesalahan yang fatal pada waktu itu. Sehingga mereka harus dipersekusi dan dianiaya. Jadi bukan karena nih ikan ini untuk kristenisasi. Bagaimana mereka mau kristenisasi sedangkan mereka dalam penganiayaan. Mereka justru bertahan hidup supaya mereka tidak dipukulin, tidak dianiaya. Jadi bukan untuk kristenisasi. Oh, jangan salah. Lihat itu Paulus dan kawan-kawannya. Udah dianiaya masih saja melanjutkan pekerjaan kristenisasi, ya kan? Anda tahu itu yang menjajah Indonesia, ya, penjajah Belanda, Inggris yang menjajah Indonesia dengan slogan Go Go Glory. Sudah tahu kan mendapatkan perlawanan dari Indonesia, dia masih terus menyebarkan misi kristenisasi sambil jadi Indonesia. Sudah tahu bakal dilawan sama perjuang Indonesia gitu kan, pahlawan kita. Nah, jadi itu bukan itu misi ya bayangkan ya kayak makanya ada harus nonton ya film-film atau sejarah ya. Itu ada contoh film waktu misi kristenisasi Jepang. Itu mereka tahu bakal mengalami siksaan, bakal mengalami apa gitu. Karena mereka di situ minoritas. Karena Jepang mayoritas gitu kan di negara Jepang itu. Tapi mereka nekat gitu. Demi misi kristenisasi. Mereka rela mengorbankan apapun itu, gitu kan? Bahkan ada yang salib digantung terbalik, gitu kan? Nah, jadi guys, itu bukan jadi suatu alasan ya, ketakutan itu gitu. Memang ada yang takut, tapi mereka tuh memang orangnya nekat-nekat gitu, ya. Dan banyak bukti sejarahnya mereka nekat-nekat gitu, ya kan? Maksud saya nekatnya bukan nekat yang benar ya. Ingat nih, saya bilang ya. Jadi kenapa mereka mengalami kematian dan siksaan? Karena Yesus pernah ngomong gini. Setiap orang yang dengan mengatakan apa yang tidak pernah kukatakan atau yang pernah kuajarkan padanya, orang itu harus nabi. Orang itu harus mati. Yesus menyampaikan itu untuk orang-orang yang dengan berani mengatakan atau memerintahkan atau mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan atau perintahkan atau ajarkan, maka orang itu harus mati. Maka mereka tuh mati karena itu. Karena berani melakukan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau Yesus perintahkan untuk ajarkan kepada mereka, guys. Itu sebabnya mereka mati gitu kan. Jadi mengalami kematian ketika menjalankan misi misionaris. Jadi bukan kematian martir, bukan. Yesus sudah ingatkan dahulu gitu. Kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan atau sembah Dia. Tapi mereka melakukan itu. Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Itu kata Yesus. Nah, mereka berani melanggar itu. Maka mereka mengalami kesulitan ketika misi misionaris, yaitu karena sebabnya karena mereka berani melanggar perintah Yesus, guys, dan larangan Yesus tentunya kan. Ren, yang islamisasi itu kan kamu sebenarnya. Pergi ke NTT sama konco-koncomu, ya kan? Bawa Indomie, cari orang-orang susah. Beda. Kita tidak memakai cara seperti Louis. Ingat, saya terangkan bedanya ya. Kalau Louis itu ngasih Indomie langsung orang dikristenisasi, langsung diajak masuk Kristen, ya, dibaptis di situ. Dan memang mencari orang-orang yang memang gampang untuk disogok gitu. Kalau kita beda, kita memang murni bantu. Tidak ada kita tuh mengajak orang masuk Kristen, nggak ada. Nah nanti orang tuh mulai lama-lama tarik. Ini kok kayaknya orangnya baik, agamanya apa sih? Islam. Oh Islam ajarnya apa? Gini-gini. Nah, orang tuh yang mau masuk bukan kita nawarkan gitu. Itu bedanya. Kita tuh nggak ujuk-ujuk, kita tuh pakai proses. Tidak ada pemaksaan, tidak ada penggiringan di situ. Ngerti ya? Orang yang murni ngasih bantuan, lalu orang ini bertanya, ini kok orang baik banget, agamanya apa? Lalu kita terangkan. Jadi kita tuh tidak jemput bola kayak mereka. Kalau mereka ini jemput bola. Mereka datang bawa Indomie, sembako, langsung ngajak orang masuk Kristen. Diterangkan tentang Yesus segala macam. Nah, di situ bedanya, guys. Mereka langsung belak-belakan, kita tidak. Kita betul-betul hanya menunggu respon saja. Kalau tidak respon ya sudah. Bantuan tetap kita kasih gitu kan. Karena memang yang utama tuh bantuan itu gitu loh. Bantuan tanpa memandang suku dan agama. Kalau mereka masuk Islam atau bertanya tentang Islam, alhamdulillah gitu. Berarti Allah kasih hidayah. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Bantuan tetap akan diberikan, guys.
supaya mereka bisa masuk ke agamamu. Tapi yang dituduh Kristen, oh Kristen itu sebar-sebar Indomie supaya masuk Kristen. Situnya sendiri yang lakukan. Ini beda ya, caranya beda. Kita tidak pernah langsung ngajak masuk Islam, nggak pernah. Ya, kita betul-betul murni bantu. Nah, memang ada niat untuk mengajak ke dakwah Islam, tapi tidak ujuk-ujuk gitu. Tunggu mereka tuh tertarik. Jadi nggak jemput bola. Kalau kita kan langsung datang kayak Kristen tuh kayak mereka tuh bawa brosur, lalu ngasih ke orang, langsung ngasih ke orang, beli rumah ini ya Bu, atau beli apa ini. Kita tidak. Kita hanya orang ini datang bawa makanan misalnya, lalu dia tawarkan brosur, Ibu kami ini ada proyek ini loh, beli ya, ini rumahnya. Oh tidak, kita ngasih makanan sudah. Nanti orang tanya, Ibu kerjanya apa? Oh saya sales. Ibu jualan apa? Rumah. Oh jual rumah. Boleh dong lihat rumah Ibu gitu, atau rumah Bapak yang jual. Nah gitu kita guys. Ini orang itu yang menanyakan ketertarikan, bukan kita yang ngajak guys. Mereka yang tertarik karena melihat kebaikan kita gitu ya kan, logika pikirnya. Sorry cuy, kekristenan tidak segampang itu. Kami juga nggak mau lah orang mau masuk Kristen cuman gara-gara Indomie seleraku. Nggak mau. Kita harus mencari orang-orang Kristen yang benar-benar tulus mau ikut Kristus. Mana ada guys, dia aja termennya domba-domba hilang. Jadi kita aja nggak tahu gitu. Gimana? Ya gini, kalau dia mencari domba berkualitas, berarti kan jangan cari domba yang nggak tahu. Jadi bilang domba tuh nggak tahu apa-apa. Berarti memang targetnya adalah orang-orang bodoh guys. Makanya samakan orang-orang itu dengan domba yang nggak tahu apa-apa. Berarti kan domba yang bodoh, domba nggak tahu apa-apa gitu kan. Memang targetnya bukan untuk mendapatkan Kristen yang berkualitas, tapi hanya masalah kuantitas, yaitu jumlah. Kalau dibilang mau cari kera yang pintar, itu beda lagi. Ini termnya domba yang nggak tahu apa-apa kata dia gitu kan. Betul-betul memang yang penting banyak gitu. Nah itu guys. Jadi Luis nggak ngerti, dia tuh nggak ngerti dengan apa yang diucapkannya barusan tadi gitu. Domba yang nggak tahu apa-apa, beda sama kera yang pintar ya. Kalau memang dia cari kualitas, kata dia memang Kristen yang mau sungguh-sungguh, ya cari kera yang pintar. Jangan domba yang nggak tahu apa-apa seperti klaim dia tadi gitu kan. Imannya harus teruji. Kayak orang-orang Kristen di abad mula-mula. Imannya benar-benar teruji. Imannya benar-benar teruji. Tidak bisa imannya itu hanya karena sesuatu. Iman itu teruji dengan riset, dengan pembandingan. Itu baru teruji. Kalau imannya itu cuma ikut domba, ya nggak teruji. Contoh, saya beriman kepada mobil terbaik tahun ini. Saya kasih contoh ya. Percaya saya dengan mobil terbaik. Nah itu saya nggak bisa cuma dengar kata dogma. Kita mendengar bahwa mobil terbaik adalah mobil ini. Lalu kita percaya. Nggak gitu cara beriman. Beriman itu adalah ada yang ngomong mobil. Semua orang kan saling saling ngomong nih. Yang terbaik adalah mobil ini. Yang lain saling lagi bilang yang terbaik adalah mobil dia. Yang lain juga bilang mobilnya dia juga. Nah, kita harus pandai-pandai dengan cara kita kumpulkan semua mobil, kita teliti, ambil datanya sesuatu, kita bedah mobil sesuatu, lalu kita bandingkan, baru kita dapat mobil terbaik. Itu baru namanya beriman yang benar, yang kuat. Hasil riset analisis, pembandingan, cocokmologi, bukan asal-asal ikut saja. Oh, karena saya A mobil ini paling bagus, kita ikut saya A. Terus saya bilang mobil dia paling bagus, kita ikut. Bukan begitu logikanya guys ya, bukan. Kalau mereka ini kan enggak, mereka tuh begitu. Caranya adalah ikut dogma. Dogma yang penting sudah gitu. Jadi sama kayak ikutnya sales yang mana gitu kan. Kalau kata sales mobil ini bagus, ya bagus. Padahal bukan gitu metodologinya kan harusnya. Bahkan Yesus pun kan tolak mereka yang kalau mau datang cuma mau cari mujizat saya. Iya kan? Nah, mudah-mudahan ulasan ini meluruskan Anda yang mulai. Yesus nggak tolak. Yesus tolak orang di luar Israel. Buktinya waktu ada wanita di Kanaan datang. Yesus katakan tidak layak memberi roti dan memberikan pada anjing. Yesus menyebut wanita itu menganalogikan dengan anjing itu. Yesus tolak karena dia bukan orang Israel, guys. Nah, itu faktanya. Jadi Yesus akan menolak orang-orang di luar Israel. Dan itu terbukti dengan dia melarang muridnya pergi keluar Israel. Itu berarti dia menolak orang di luar Israel. Ini Luis kenapa datang konyong-konyong gitu kan? Aneh sekali, guys. Nggak ada.
Jadi Yesus itu tidak pernah nolak siapa-siapa, dia nggak pernah. Mau orang buta kayak dia sembuhkan, mau orang ini apa sakit kayak dia sembuhkan. Nggak milih orang ya deh guys, ya. Karena orang buta, orang sakit itu kan tidak berkualitas gitu. Nah, dia apa tetap dia terima gitu. Yang penting bukan orang di luar Israel gitu. Seperti wanita Kanani tolak dia yang dianalogikan dengan anjing itu ya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.